Selamat pagi dan selamat siang bagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera memulai sesi yang kedua. Semoga Bapak Ibu sudah beristirahat sejenak, gerak-gerakan badan, minum kopi, teh, atau mungkin ada snack ringan. Dan kita langsung mulai saja sesi yang kedua ini yang akan dimoderatori oleh Bapak Eko Fangohoy. Beliau adalah Chief Editor dari BPK Gunung Mulia, dan beliau juga mantan wartawan. Dan hal lain yang menarik tentang Pak Eko adalah beliau hobi menulis cerpen, Bapak Ibu, dan pernah mendapatkan juara cerpen terbaik. Mungkin Bapak Ibu kalau kepo gitu ya, atau ingin membaca karya beliau, boleh japri ke Pak Eko, atau mungkin cari di Google, harusnya ada gitu ya. Dan sesi kedua ini adalah refleksi teologis atas pandemi COVID-19 dari perspektif peneliti Kristen, Pak Gideon Imanto Tambunaan PhD sebagai pembina bilangan riset akan menjadi narasumber kita. Sesi kedua langsung saya serahkan kepada Bapak Moderator. Bapak Eko, silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Nita atas kesempatannya pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita seperti tadi sudah disebutkan memasuki Semiloka atau sesi kedua ya hari ini ya. Kita akan mendengarkan paparan yang sedikit berbeda. Kalau sebelumnya kita mungkin mendengar banyak renungan atau pemaparan yang mungkin ya, bersifat teologis gitu ya. Hari ini akan menyimak paparan di seputar angka-angka. Cuman walaupun berdasarkan pada angka-angka, kita justru akan mencari tahu bagaimana spiritualitas umat Kristen di masa pandemi berdasarkan angka-angka tersebut. Jadi judul paparan ini adalah nanti spiritualitas umat Kristen Indonesia tahun 2021 di masa pandemi COVID-19, dampak, tantangan, dan alternatif solusi. Nanti paparan ini akan dibawakan oleh Bapak Gideon Tambunaan PhD. Beliau adalah Ketua Pembina Yayasan API Indonesia dan Pembina Bilangan Riset Center. Jadi nanti ini memang hasil penelitian dari Bilangan Riset Center. Pak Gideon ini adalah lulusan dari Institut Teknologi Bandung di bidang fisika nuklir. Agak berbeda dengan pemapar yang kemarin-kemarin dan tadi. Dari fisika nuklir, tapi ia juga meraih gelar PhD dalam Intercultural Studies Fuller Theological Seminary. Selain itu, ia juga menjadi co-founder dari Gereja Jemaat Kristus Indonesia, pendiri dan pembina Yayasan Misi Asia Pasifik Internasional Indonesia, dan juga ketua pembina Yayasan Bantuan Kasih Indonesia, Compassion Indonesia. Sementara Bilangan Riset Center sendiri adalah lembaga pelayanan yang didirikan pada tahun 2017. Jadi kalau nama bilangan ini diambil dari kitab keempat dalam Perjanjian Lama ya, yang isinya memang dimulai dengan perintah Tuhan untuk melakukan sensus terhadap 12 suku Israel. Jadi Bilangan Riset Center ini memang sering melakukan sensus, begitu, penelitian di lapangan. Jadi nama tersebut memang dirasa sangat tepat menggambarkan bahwa pelayanan BRC, Bilangan Riset Center itu banyak hubungan dengan angka dan data yang kemudian nanti dianalisis dan menjadi sebuah informasi. Antara lain ya seperti yang akan dipaparkan pada kali ini. Baik, tanpa berpanjang kata, kita akan mendengarkan paparan Pak Gideon. Nanti sambil mendengarkan kita bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Nanti setelah paparan kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti Pak Gideon nanti punya waktu sekitar 50 menit ya. Setelah itu baru kita akan menjawab pertanyaan dari para peserta. Silakan Pak Gideon. Terima kasih untuk introduksinya Pak Eko Fangohoy. Senang berkenalan, salam berkenalan dan salam sehat. Bersyukur kepada Tuhan bahwa boleh ikut di dalam Semiloka ini dari Persetia, Perwati, dan BPK Gunung Mulia. Saya menikmati bagian 4 sesi yang di depan. Memang yang pertama ketinggalan karena memang dapat linknya tertinggal. Sebenarnya saya ingin mulai dengan satu klip yang saya mau share.
karena klip ini menceritakan lembaga di mana mengadakan research, dan saya memberikan judul makanya berbeda sedikit dengan yang lain, dan seperti kata Pak Eko akan banyak grafik dan angka, tetapi grafik dan angka itu akan menunjukkan di mana umat Kristen itu berada pada saat ini di tengah masa pandemi. Oke. Saya akan share dari siapa sebetulnya Bilangan Research Center supaya kita semua bisa mendapat bagian memperkenalkan sekaligus mempromosikan. Mudah-mudahan ini menjadi berkat yang besar. Perkembangan zaman yang begitu pesat, disadari atau tanpa disadari, berdampak pada kehidupan spiritualitas umat Kristen. Lalu, bagaimana peran gereja, sekolah, keluarga, lingkungan sosial, dan media terhadap kehidupan spiritualitas mereka? Saat ini, gereja, lembaga pelayanan dan sekolah Kristen membutuhkan jawaban yang lebih meyakinkan dan berdasarkan data-data yang dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan mengenai strategi pertumbuhan spiritualitas. Bilangan Research Center hadir dengan satu panggilan untuk memberikan sumber jawaban melalui data dan informasi yang dapat menjadi landasan menentukan strategi pelayanan. Visi kami yaitu menyediakan rujukan data yang relevan, valid, dan terkini tentang spiritualitas kekristenan di Indonesia. Melalui misi, pertama, hadir sebagai penyedia data rujukan bagi pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Kedua, menyediakan jasa layanan konsultasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan makro gereja. Dan ketiga, hadir untuk membantu gereja-gereja agar dapat membuat strategi dan program pertumbuhan gereja yang efektif. Bilangan Research Center dibangun atas peran serta tokoh-tokoh yang memiliki kerinduan bagi kemajuan spiritualitas kekristenan di Indonesia. Handi Irawande MBA MCom sebagai CEO Frontier Group dan Ketua Bilangan Research Center. Hans Geni Artanto MA sebagai Eksekutif Board Yayasan Pelayanan Desa Terpadu atau PESAT dan Sekretaris Bilangan Research Center. Dr. Josafat Stefanus Mesah MTH sebagai Sekretaris Umum Gereja Bethel Indonesia dan sebagai Bendahara Bilangan Research Center. Teddy Hartono Tanuwijaya sebagai CEO TDR dan sebagai Board Member Bilangan Research Center. Insinyur Dedi Teja Kumara MM sebagai CEO Prasetya Mulia Executive Learning Institute dan sebagai Board Member Bilangan Research Center. Dr. Bambang Budianto PhD sebagai CEO dari Leadership as Discipleship atau LAD Unleashed dan Ketua Pembina Bilangan Research Center. Gideon Imanto Tanbunaan PhD, Ketua Yayasan API Indonesia dan Pembina Bilangan Research Center. Pendeta Emeritus Robi I. Chandra Demit, pendiri Young Life Indonesia, Pendeta Emeritus Gereja Kristen Indonesia, dan Pembina Bilangan Research Center. Pendeta Dr. Insinyur Johan E. Handoyo, Chairman Transform World Connections dan Pembina Bilangan Research Center. Pendeta Gomar Gultom MTH sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Dewan Penasehat Bilangan Research Center. Kami telah melakukan 6 survei besar dan 1 fokus group discussion di seluruh kota dan provinsi di Indonesia. 1. Survei Spiritualitas Generasi Muda Kristen Indonesia dengan 4.095 responden siswa dan mahasiswa Kristen di 42 kota di Indonesia. 2. Survei Dinamika Pertumbuhan Gereja di Indonesia dengan 4.394 responden hamba Tuhan
atau pendeta jemaat dari berbagai gereja di 33 kota di Indonesia. Yang ketiga, survei iman Kristiani dan kebangsaan dengan 1.926 responden umat Kristiani di 15 kota di Indonesia. 4. Survei memuridkan dan amanat agung dengan 5.984 responden hamba Tuhan, majelis, dan anggota jemaat di 14 kota besar di Indonesia. 5. Fokus Group Discussion atau FGD dengan para pimpinan sinode dari berbagai aliran, jumlah, dan sebaran gereja dari para hamba Tuhan dari gereja mandiri untuk melihat tantangan yang dialami gereja di awal masa pandemi COVID-19. 6. Survei pelayanan dan dinamika gereja selama pandemi COVID-19 dengan 561 hamba Tuhan di kota dari 28 provinsi di Indonesia. 7. Survei Spiritualitas Umat Kristen Indonesia 2021 dengan 1.137 responden umat Kristen Indonesia di perkotaan. Kami telah melaksanakan rangkaian seminar nasional dari hasil temuan survei nasional pertama sampai keempat di beberapa kota besar di Indonesia. Di antaranya adalah Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Malang, Manado, Semarang, dan Makassar. Sedangkan selama masa pandemi COVID-19, kami telah melakukan beberapa kali seminar online yang dihadiri 500 hingga 800 peserta yang berasal dari pimpinan sinode, pimpinan atau perwakilan dari sekolah tinggi teologi di Indonesia, hamba Tuhan, majelis, dan aktivis gereja. Hasil dari temuan survei nasional bilangan Research Center pertama dan kedua dikemas dalam sebuah buku berjudul Dinamika Spiritualitas Generasi Muda Kristen Indonesia dan Kunci Pertumbuhan Gereja di Indonesia. Mari kita dukung kehadiran bilangan Research Center di Indonesia bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan judul sebagai berikut yang tadi sudah disebut oleh Bapak Eko sebagai moderator. Saudara-saudara yang kekasih, bentar. Sorry. Saudara-saudara yang kekasih, judul yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Sebentar. Sedikit gaptek nih. Oke, here we go. Judul sebagai berikut. Nope. Maaf, sedikit macet. Spiritualitas umat Kristen Indonesia 2021 di masa pandemik COVID-19. Saya ingin bicara mengenai dampak, tantangan, dan alternatif solusi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Pada hari ini saya ingin menyampaikan mengapa kita pakai nama spiritualitas. Research yang terakhir yang kita adakan di 2021 adalah ada 3 tujuannya. 1, mengukur indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia. Definisi spiritualitas akan menyusul sebentar.
dan mengukur indeks spiritualitas dari 7 dimensi pembentukan spiritualitas yang ada. Serta yang ketiga, dan ini berkaitan dengan pandemik, memahami tingkat spiritualitas berdasarkan profil responden, profil gereja, dan juga pengaruh pandemi COVID-19. Kita akan melihat dulu profil yang berikut. Apakah yang sudah dikerjakan dalam metodologi adalah bahwa riset yang diadakan ini adalah research kuantitatif. Jadi saudara-saudara yang kekasih, inilah research kuantitatif dengan strata koridor. Yang dimaksud dengan koridor adalah daerah Nusantara dibagi dalam 7 koridor. Nanti dijelaskan. Kemudian aliran, sebetulnya ada mainstream, denominasi, karismatik Pantekosta, dan Injili. Tetapi kita tidak akan mengambil aliran ini. Kemudian usia. Dan usia ini dibagi di dalam kelompok yang kita kenal sebagai generasi Z, generasi Y atau milenial, generasi X, kemudian generasi baby boomers. Kemudian peran di gereja, aktivis atau tidak, ini tidak akan kita singgung. Hanya 2 ini yang penting. Untuk siang hari ini, yaitu koridor, daerah-daerah yang ada, dan usia. Kemudian populasi yang ada adalah populasi umat Kristen Indonesia dengan jumlah sampel 1137. Sebenarnya totalnya ada 2778 seperti yang terpapar di sini, tetapi kita pilih ini yang lebih memenuhi syarat. Metode pengumpulan adalah online survey dengan margin error 2,9. Nah, saudara-saudara, inilah profil responden yang ada, yaitu generasi-generasi yang disebutkan, generasi Z, generasi milenial atau generasi Y, generasi X, 29, dan baby boomers, yaitu 56 atau 59 tahun ke atas. Aliran tidak kita bahas. Kemudian koridor, untuk keperluan ini kita akan ambil yang 2 ini sebagai ukuran mengenai spiritualitas di daerah dan spiritualitas di generasinya. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, kita akan melihat bahwa ternyata di dalam survei yang terakhir ini, laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan yang mengisi profil ini. Dan aktivis dan leader, anggota jemaat lebih besar persentasenya dan mewakili apa yang dikatakan. Nah, saya mau pindah kepada apa sih definisi dari spiritualitas, dan kata yang kedua adalah religiositas. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang ada, yang dikenal adalah orang berkata bahwa spiritualitas adalah bagian dari religiositas. Jadi kerohanian adalah bagian daripada agama. Tetapi ada pandangan lain, yang pertama ini oleh Zinbar Bauer. Yang kedua adalah spiritualitas dan religiositas sama, hanya spiritualitas menggambarkan pandangan yang lebih subjektif dan pribadi. Itu Goodwin atau Good dan Willoughby. Kemudian mayoritas berkata sebetulnya overlap antara religiositas dan antara spiritualis dan religiositas. Nah, Bambang Budianto sebagai ketua pembina dan sekaligus penulis dari beberapa buku sebagai editornya mendefinisikan begini, religiositas adalah sebuah ukuran dan ekspresi dari kegiatan keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah penerimaan akan doktrin-doktrin gereja dan ritual-ritual keagamaan lainnya. Sedangkan spiritualitas
adalah pengalaman yang subjektif dan internal, serta bagaimana seorang memaknai hidup dan tujuan hidup yang ditarik dari makna hubungannya dengan Tuhan. Dan untuk itu, kita datang dengan sebuah model yang sebagai berikut. Bagaimana mengukur spiritualitas itu, atau spirituality, kalau definisi tadi digabung. Ada 3 ranah yang harus dilihat. Yang di atas ini kognitif atau mengetahui, dan menurut Bragi dia sebut believe in God's truth. Apa yang jadi doktrin yang dipegang sebagai dasar. Yang kedua adalah affective yang disebut mengalami. Dan menurut Bragi dia bilang this is communion with God. Sedangkan yang kanan ini, 3 yang di bawah ini disebut cognitive. Cognitive itu adalah pelaksanaannya, melakukan. Dan Bragi sebutkan itu walking with God. Ini dikembangkan oleh Bilangan Research Center. Nah, pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya ini? Maka jabarannya sebagai berikut. Dimensi yang diukur dari 7 item itu adalah basic belief yang artinya pemahaman dasar iman Kristen, dogmanya. Yang kedua, sebelah kiri, exclusivity adalah penghayatan akan keunikan iman Kristiani. Maksudnya, apakah kita masih merasa atau kadar mengatakan bahwa kekristenan itu unik, berbeda dengan yang lain. Oleh sebab itu dia harus lebih menonjol. Atau dengan berjalannya waktu digerus oleh berbagai pemahaman yang tidak melandaskan atau berlandaskan kepada dasar iman Kristiani dan keunikannya. Kemudian experience, yang dimaksud experience itu adalah pengalaman hidup rohani dalam pertobatan, dalam relasi dengan Tuhan, dalam hasrat kudus, niatan yang kudus, dalam perubahan hati dan pengalaman memberi dampak. Pengalaman yang dialami tapi memberi dampak kepada sekitar dan diri sendiri. Sedangkan meaning adalah kebermaknaan hidup yang tercermin dalam citra diri, tujuan hidup, prioritas dalam hidup, cara berpikir atau mindset, dan motivasi. Nah, sebelah kanan, ini komunalnya adalah external practice, artinya di luar pribadi, ada, mungkin saya sebut religiositas yang tadi, kesetiaan melakukan kegiatan yang terlihat. Jadi harus nampak. Pada umumnya bersifat komunal. Jadi berjemaat, kelompok, dan lain-lain. Seperti ibadah minggu dan pelayanan. Yang keenam adalah personal practice. Nah, ini adalah yang subjektif dan internal. Kesetiaan melakukan kegiatan yang bersifat personal dan private, seperti saat teduh, perenungan Alkitab secara pribadi. Nah, yang terakhir adalah sebetulnya sifat dari gereja atau sifat dari orang yang percaya, yaitu mengadakan evangelism and discipleship. Aktif mengabarkan Injil dan memuridkan yang dilandasi belas kasihan atas jiwa terhilang. Jadi ini adalah penjelasan mengenai 7 dimensi ini. Saya masuk dalam slide berikut yang adalah Bilangan Center membuat research mengenai dampak COVID-19 terhadap spiritualitas. Jadi yang diukur adalah 7 dimensi itu yang ada, dan hanya kepada koridor, daerah-daerah, dan kepada usia atau generation. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih external practice, yaitu yang kita bisa lihat
di dalam ibadah bergereja. Ikut ibadah hari Minggu rutin atau 4 kali atau lebih dari dalam 1 bulan berdasarkan usia. Nah, saudara-saudara, yang hijau ini adalah ketika diambil data mengenai keberadaan mereka sebelum pandemi COVID-19, yaitu Januari-Februari tahun 2020. Sedangkan yang kuning, yaitu 3 bulan terakhir, yaitu awal dari 2021. Nah, apa yang ditunjukkan grafik ini, saudara? Bahwa untuk usia generasi Z 15-24, ini penurunan yang terjadi. Dan penurunannya cukup signifikan, sekitar 6,7%. Untuk generasi Y, ini besar sekali, ini hampir 18%. Sedangkan penurunan di generasi Z itu adalah hanya 10, dan generasi baby boomers ini adalah 15. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita bisa lihat grafik secara menyeluruh adalah penurunan. Tidak bisa beribadah karena mungkin adanya PSBB, jaga jarak, PPKM, dan sebagainya. Dan harus beralih. Nah, yang berikut adalah secara koridor, ini di atas. Jadi ibadah minggu di daerah-daerah, itu di 7 koridor ini, dilihat bahwa memang turun. Saya hanya menggambarkan yang lebih dari 12. Yang lainnya juga mundur, kecuali di Bali dan Nusa Tenggara Timur dan Barat. Di sini diperlihatkan bahwa dia sama. Sedangkan yang lain mengalami penurunan. Dan mungkin yang harus ditanya ini, apa yang menyebabkan ini? Yang berikut adalah spiritual practice. Jadi menunjukkan praktisi secara overall ini. Jumlah ibadah minggu yang diikuti dalam 1 hari minggu. Di bawah ada legend yang memperlihatkan tidak mengikuti 1 kali ibadah dan 2 atau lebih kali beribadah. Kalau dilihat bulan April sebelumnya pandemi, grafiknya sebagai berikut, di mana 1 kali ibadah itu yang paling besar. Tetapi di sini setelah 1 bulan terakhir ini, jadi pada akhir awal 2021 dan akhir 2020, terlihat bahwa yang tidak mengikuti ini turun, berarti ada yang ikut. Yang 1 kali ibadah juga menurun, tetapi yang 2 kali ibadah justru naik. Ini fenomena secara overall. Nah, jabarannya adalah sebagai berikut. Ini dari segi usia, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau ini April sampai dengan Maret-April 2020, dan yang satu ini, bulan ini adalah Desember 2020 dan awal 2021. Kalau dilihat di sini, hampir tidak ada perbedaan, yaitu yang tidak mengikuti ibadah. Ini generation Z. Di sini dia turun. Di sini dia naik, saudara-saudara, 6%. Ini yang 2 kali beribadah. Lalu yang kedua, dilihat di sini juga ada kenaikan di milenial dan generation Y. Dan untuk generation Z, naik juga. Sedangkan untuk yang baby boomers, 59 tahun dan seterusnya, mungkin karena usia pembatasan dan harus jaga diri, maka lebih banyak hanya 1 kali, tetapi yang 2 kali turun. Dan ini menarik, ini dari generation, dari usia. Yang kedua adalah frekuensi merenungkan Alkitab secara pribadi. Ini personal. Diukurnya adalah pertanyaan kepada pribadi-pribadi ini. Di Maret 2020 adalah grafik yang di atas ini.
sedangkan yang satu adalah 1 bulan terakhir itu awal 2021, kelihatan bahwa turun untuk generasi Z ini turun, tetapi tidak pernah merenungkan Alkitab naik. Di sini juga ada penurunan, tetapi ada juga kenaikan. Kalau ini 61 ini turun, itu yang 2 kali seminggu baca Alkitab secara pribadi atau merenungkan. Kalau ini naik, yang sekali di dalam seminggu. Ini juga turun, ini juga turun, dan ini juga turun. Jadi grafik yang menarik adalah harus perhatikan generasi Z ini. Berikut personal practice, kemudian ini. Berdasarkan ini, berdoa. Yang kita lihat di sini, berdoa itu semua mengalami kenaikan di sekali atau 2 kali seminggu, tetapi turun kalau lebih dari 2 kali seminggu. Di sini juga naik, di sini turun, di sini turun sekali, dan masih tetap sama. Sedangkan generasi baby boomers ini naik hanya 2%, dan di sini dia turun. Jadi overall ini adalah turun, tetapi slightly saja perbedaannya. Yang berikut adalah overall mengenai penginjilan dan discipleship. Secara aktif memberitakan Injil, bersaksi secara verbal kepada orang lain, dengan tujuan agar orang tersebut percaya kepada Yesus Kristus. Ini secara overall. Jadi gereja dari semua dimensi tadi. Kalau kita lihat 3 bulan terakhir, jadi katakan dari Februari sampai dengan Desember, ternyata yang tidak aktif itu naik. Kemudian turun di dalam ber-PI secara verbal 1 kali. Jikalau menginjil 1 kali, itu turun. Dan yang 2 kali, ternyata turunnya sedikit. Berarti keaktifan di sini cukup ada PI. Bahkan 2 kali, ini perbedaan sedikit, maaf, turun semua. Nah, ini pertanda bahwa COVID-19 ini akan menunjukkan, nanti ada kesimpulan, bahwa bersaksi secara aktif itu berkurang. Kemudian ini, secara aktif memberitakan Injil berdasarkan daerah koridor. Saya menunjukkan secara overall semua turun, semuanya turun. Tetapi di daerah Sumatera yang menarik adalah dia naik 3%. Di daerah Kalimantan dia naik 2%, 2,5 sekian. Di daerah Sulawesi dia turun. Nah, di sini di Bali Nusa Tenggara yang tadi dikatakan sama, ternyata yang tidak memberitakan aktif pemberitaan Injil itu naik. Di sini dia turun. Jadi ini yang tidak memberitakan, ini memberitakan sekali, ini pun turun. Ini pun turun semua. Tetapi yang 2 ini tidak aktif itu adalah pergeseran. Bertambahnya yang tidak aktif. Oke. Yang berikut adalah secara aktif memberitakan ini berdasarkan usia. Generasi Z, milenial, X, dan baby boomers. Ini tidak aktif. Yang merah, yang kuning adalah 1 kali memberitakan secara aktif dan lebih dari 1 kali. Ternyata di sini ini semua menunjukkan penurunan di daerah pemberitaan secara aktif di generasi Z, tetapi di generasi Y ada kenaikan sedikit 1%, di generasi X ada kenaikan 2%, dan di
yang 59 mungkin karena keterbatasan naik sekali tidak memberitakan, dan ini pun yang tidak memberitakan naik, tetapi juga ada pemberitaan 2 kali lebih, sedang yang 1 kali itu tidak. Berarti ada kenaikan di sini. Ini seperti satu anomali ya. Nah, jadi ini kita sudah lihat usia. Sekarang saya pindah kepada aktif memuridkan. Nah, perbedaannya PI itu pemberitaan supaya percaya, memuridkan itu follow up supaya dia menjadi murid Kristus. Secara umum turun, dan secara umum yang tidak memberitakan naik. Jadi ini merisaukan karena kita harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara melihat secara aktif memuridkan orang lain. Yang merah ini semuanya naik, artinya tidak memberitakan, tidak memuridkan. Dan yang hijau ini, kalau dibanding dengan ini, semuanya juga turun. Jadi memuridkan ini mengalami kemunduran yang sangat besar. Yang berikut adalah, dan ini saya ingin tekankan, personal practice adanya persekutuan keluarga. Maksudnya kalau di gereja ada, gereja juga ada persekutuan keluarga. Nah, bagaimana persekutuan keluarga dengan adanya COVID? Ternyata kalau di Februari 2020, dia 27,9 kalau lebih dari 1 kali dalam seminggu bersekutu. Nah, setelah COVID atau selama COVID ini jalan, ternyata ada kenaikan 3% mereka yang mengadakan persekutuan lebih dari 1 kali. Kalau ini yang di sebelahnya adalah yang melakukan hanya sekali. Ini menarik, saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan satu hal pentingnya keluarga. Keluarga adalah instansi atau lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di pasal 1 dari kitab Kejadian. Keluarga adalah cara memuridkan yang paling baik karena di Ulangan 6, Shema yang dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Hendaklah engkau memperhatikan dan mengajarkannya berulang-ulang, tidak pada jemaat, saudara-saudaraku, kepada anak-anak. Jadi saya rasa bahwa work from home, worship from home, office from home, itu semua adalah penggiringan Tuhan untuk kembali berkonsentrasi pada keluarga. Apakah kita bisa saling terima setelah kegiatannya berdekatan, mungkin berbeda, tetapi masih mengutamakan Tuhan. Penggiringan ini saya percaya adalah mengembalikan kita, membenahi keluarga dan persekutuan dalam keluarga. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena keluarga yang Tuhan pakai Adam, Hawa sebagai keluarga untuk menciptakan humanity, the humankind. Kemudian Nuh keluarga. Kemudian kalau lihat Abraham keluarga. Kemudian kalau lihat Musa, bukankah 3 pemimpin, Musa, Harun, dan Miriam, itu satu keluarga. Kalau kita lihat keluarga lagi, coba lihat di dalam Perjanjian Baru bagaimana yang keluarganya seperti setengah percaya dan belahan pasangannya tidak percaya. Ternyata Nenek Lois, Ibu Enike, dan adik Timothy itu ada garis keturunan dari keluarga. Juga menarik adalah kenapa Tuhan Yesus panggil murid-murid pertamanya adalah keluarga, Andreas dan Simon Petrus. Kemudian Yohanes dengan Yakub. Bukankah itu satu hal yang menarik? Saya percaya bahwa orang tua dari Yakobus dan Yohanes
dan orang tua dari Petrus dan Andreas mengizinkan mereka langsung jadi murid Kristus, pasti ada fondasi kekeluargaan tentang Allah yang kuat. Dan ini menurut saya PR kita selama pandemi. Ini pandangan saya pribadi. Nah, saudara-saudara, ini tentang koridor. Di mana yang kita lihat? Jabodetabek ternyata naik di mana setiap kali itu, sekali seminggu paling sedikit itu ada kenaikan. Di daerah Jawa ada kenaikan sampai 4,5%. Di daerah Sumatera ada kenaikan 4%. Tetapi di Kalimantan sampai 6,2% bagi mereka yang lebih dari seminggu. Dan juga di daerah Sulawesi 3,7. Sedangkan di daerah Bali Nusa Tenggara, yang menarik adalah ini turun, saudara-saudara. Keluarga ini tidak turun, jadi mungkin gereja yang lebih kuat. Atau pribadi dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Tetapi ini yang berkurang karena mungkin karena usia dan harus jaga diri. Nah, sekarang kesimpulannya. Saudara yang kekasih, kesimpulan pertama. Ini panah turun. Terjadi penurunan jumlah orang beribadah secara rutin. Dampak terkecil koridor Bali Nusa Tenggara. Dampak terbesar di Sumatera, naik. Yang paling besar turunnya. Sebaliknya, terjadi kenaikan yang berarti dan frekuensi mengikuti ibadah mingguan, kecuali di kalangan jemaat yang usia baby boomers. Berarti naik frekuensi mengikuti ibadah. Baik saya percaya melalui onsite atau offsite. Dan yang ketiga adalah frekuensi merenungkan firman Tuhan dan saat teduh juga mengalami penurunan. Ini yang personal. Saudara saya yang kekasih, ini yang personal, sorry. Ini yang harus diangkat kembali. Yang keempat adalah tingkat pemanfaatan platform digital untuk pertumbuhan rohani mengalami kenaikan, kecuali di kalangan Gen Z, yaitu 15-24 tahun. Peningkatan paling tinggi terjadi di koridor Kalimantan, disusul dengan Jabodetabek, seperti tadi ditunjukkan. Yang berikut, berkenan dengan, pekabaran Injil dan pemuridan juga mengalami penurunan, merata di semua koridor dan kelompok usia. Kelompok umur. Saya kira kita perlu memikirkan kembali di tengah COVID ini apakah fungsi garam dan terang itu harus diperkuat dan nanti di tantangan itu akan dikeluarkan. Yang mengalami kenaikan adalah persentase persekutuan keluarga. Meskipun meningkatnya tipis kecuali di antara gereja yang kecil. Gereja kecil itu naik persekutuan keluarganya, dan semua koridor mengalami kenaikan kecuali koridor Nusa Tenggara dan Bali dan Maluku Papua. Padahal itu yang tadinya kalau dilihat di grafiknya itu justru harusnya naik, tetapi di sini persekutuan keluarga rupanya bukan menjadi kunci. 7, melewati masa pandemi, walau secara umum persentase aspek ekspresi spiritualisnya lebih rendah dibandingkan dengan generasi yang lebih tua, generasi Z nampak paling sedikit terdampak oleh kondisi pandemi. Diduga karena sebelum pandemi, mereka sudah hidup dalam dunia digital hampir sepenuhnya. Nah, ada survei yang juga diadakan oleh ini mengenai Gen Z, datanya bisa diperoleh. Nah, sekarang rekomendasinya apa? Nah, saudara kekasih, untuk tindak lanjut atau usulan berkaitan dengan frekuensi merenungkan firman Tuhan dan saat teduh, doa pribadi seharusnya tidak terkait dengan pandemi,
secara langsung karena bisa ada freedom-nya. Kemungkinan disebabkan berkurangnya intensitas dan tingkat interaksi gereja terhadap jemaat dalam upaya mendorong peningkatan kedua ekspresi spiritualitas ini. Rekomendasi intensitas dan interaksi gereja ditingkatkan melalui berbagai program yang segar dan kreatif di masa pandemi. Berkaitan dengan menurunnya presentasi umat yang rutin beribadah setiap minggu, perlu pendalaman atau survei riset lanjutan untuk mengetahui apa yang terjadi di Bali dan Nusa Tenggara sehingga umat yang rutin beribadah tiap minggu tidak menurun, tidak terdampak COVID-19 agar bisa direplicate seandainya memungkinkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, waktu jalan cepat, saya ingin sekarang berpindah dari dampak sekarang mengenai tantangan. Dan ini adalah 7 tantangan gereja di masa pandemi saya. Saya akan cukup cepat ini. Dan alternatif solusinya. 7 tantangan gereja pandemi. Metode penelitian, ini fokus group discussion yang baru 1 kali kita adakan. 6 pimpinan sinoda dari berbagai aliran, jumlah dan sebaran gereja. 6 hamba Tuhan dari gereja mandiri, dilaksanakan minggu ketiga dari April 2020. Survei BRC sebelumnya mengenai ini adalah 2017, spiritualitas generasi muda, dinamika pertumbuhan gereja di Indonesia, dan iman Kristiani di dalam kebangsaan. Yang berikut, 7 tantangan ini diformulasikan berdasar hasil penelitian di minggu ketiga bulan April 2020. Sangat mungkin berbagai sinode dan gereja di Indonesia telah melakukan respon dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dan problem tersebut. Dinamika perubahan selama pandemi ini juga berlangsung cepat dan besar, menyangkut berbagai aspek seperti kebijakan pemerintah, dunia usaha, perilaku masyarakat. Oleh karena itu, 7 tantangan ini akan mengalami perubahan dan dari waktu ke waktu. Jadi ini dinamis. Sebagian tantangan teratasi dan bisa juga memunculkan tantangan yang baru setelah penelitian ini. Jadi it's an ongoing thing. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, perpindahan anggota jemaat selama dan sesudah pandemi COVID-19. Ini kita dapatkan realitanya sebagai ini. Perpindahan anggota jemaat selama dan sesudah pandemi. Tidak tersedianya ibadah live streaming di setiap gereja. Kemudahan untuk mengikuti ibadah live streaming di gereja lain diberikan. Atau preferensi dari jemaat dalam memilih saluran streamingnya. Nah, ini yang penting. Sorry, battery is running low. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang harus dilakukan? Ini yang ditemukan. Dari 2017, survei 1 dari 2 gereja yang kelihatan bertambah, penyebab paling utama adalah perpindahan dari anggota satu dari gereja satu ke gereja yang lain. Yang berikut adalah perpindahan ini kita harus cari solusinya. Jangan sampai pindah dari jemaat kita. Solusi alternatifnya, pendeta, majelis, dan segenap pengurus melakukan pendataan dan perbaikan database jemaat. Apakah semua gereja punya database? Yang kedua, mengadakan kelompok-kelompok persekutuan sebagai komunitas dan sekaligus meningkatkan kualitas interaksi antar anggota jemaat, majelis, dan pendeta. Ini connection-nya. Memberikan makanan rohani yang lebih sesuai dengan kebutuhan jemaat, termasuk menyiapkan konten persekutuan keluarga dan renungan harian yang berseri. Itu alternative solution. Yang kedua, hasil survei 2019, 2 dari 3 gereja tidak melakukan persekutuan keluarga. 60%, only 33% yang melakukan persekutuan keluarga, dan ini yang harus dibenahi. Jangan gereja yang mengambil alih
yang seharusnya bagian dari keluarga. Melahirkan keluarga-keluarga ilahi di dalam keluarga Allah, yaitu jemaat. Kalau ini terjadi, akan terjadi hal yang baik, yaitu semuanya bertumbuh ke arah Dia. Hasil survei BRC 2017, ini saudara, ternyata sebelum pandemi, sosok paling berjasa menuntun pada Tuhan, orang tua. Pendeta hanya 10%. Tetapi hanya 23% orang tua yang dianggap baik dalam membimbing spiritualitas anak selanjutnya. Jadi PR-nya adalah kita sebagai orang tua, apakah rukun dan bisa, bukan bisa, tetapi mau, sedia dan memberikan waktu untuk menuntun anak-anaknya. This is very important. Kemudian ini, ketidaksiapan gereja dengan teknologi. Memang diadakannya ini banyak ketua sinode adalah orang-orang yang mengenal urbanization, tidak ada ruginya atau manusianya. Oleh sebab itu, ketidaksiapan ini realitanya sebagai berikut. Berapa gereja tidak bisa melakukan ibadah online karena gereja tidak tahu caranya, meskipun infrastruktur mendukung. Gereja tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu. Itu juga problem. Mungkin generasi Z ini yang penting dan Y. Infrastruktur tidak mendukung, karena tidak ada jaringan untuk internet, listrik, dan lain-lain. Ya, yang berikut, jemaat merasa tidak ada engagement dari gembala pendeta dengan jemaatnya. Nah, realitanya apa? Adanya perubahan dari ibadah di gedung gereja menjadi online, menyebabkan relasi yang tadinya intens menjadi berjarak. Dan itu harus diperketat tentu ya. Pemberian renungan oleh gembala atau pendeta tidak secara otomatis dianggap oleh anggota jemaat sebagai sapaan pastoral, just preaching, tetapi tidak pastoral. Gembala atau pendeta tidak mengetahui kondisi pertumbuhan iman spiritualitas jemaat. Lalu apa solusinya? Solusinya melakukan pendalaman Alkitab melalui media online seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kedua, opsi melakukan dialog dengan kumpulan anggota jemaat melalui WhatsApp grup dan sejenisnya. Tiga, mengontak secara personal masing-masing keluarga jemaat dan menawarkan pelayanan counseling. Nah, itu ministry. Keempat, secara cepat, sebagian gereja mengalami kekurangan dana karena penurunan pemasukan. Realita besar penurunan persembahan. Nah, ini menurut statistik yang didapat dalam survei, gereja kecil itu 50-80% turun persembahannya. Gereja besar 20-60%. Penyebabnya penurunan pendapatan jemaat, terutama dari jemaat kelas menengah ke bawah. Kesulitan teknologi untuk memberikan persembahan secara online. Dan sebagian jemaat memang sudah pindah gereja lain. Oke, yang berikut solusinya, gereja mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan melalui digital payment, m-banking, e-money, dan lain-lain. Dan ini tentu harus perkotaan atau semi-urban. Sinode melakukan cross-funding untuk kebutuhan pendanaan gereja. Artinya alokasi dari satu pos ke pos lain, dan seterusnya. Melakukan penggalangan dana untuk saluran ke gereja, untuk disalurkan ke gereja dan anggota jemaat yang membutuhkan. Nah, ini penting sekali, generasi alfa. Sekolah minggu terabaikan, saudara-saudara yang kekasih. Realita, gereja kekurangan sumber daya untuk mengadakan ibadah online sekolah minggu. Mungkin ada dari CBN itu. Kesulitan untuk membuat konten yang menarik, yang membuat anak dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir.
Solusinya, sinode atau wilayah regional mengadakan ibadah online rekaman khusus sekolah minggu. Dan mungkin sudah diadakan oleh beberapa teman. Bekerja sama dengan penyedia konten sekolah minggu. Ini lembaga lain yang punya konten sekolah. 3, gereja membekali orang tua untuk menjadi pembimbing rohani bagi anak. Dan ini yang saya maksud, keluarga adalah sebetulnya inti untuk memuridkan dan mengajarkan anaknya. 6, penginjilan tidak menjadi prioritas. Apa maksudnya? Realita adanya physical distancing membuat penginjilan atau program misi sulit dilakukan karena keterbatasan cara berkomunikasi secara personal. Sedangkan gereja lebih memusatkan sumber daya untuk memastikan semua anggota jemaat terlayani dengan baik. Nah, solusinya apa? Jadi tidak melihat internal tetapi bisa menjangkau eksternal. Membangun atau memperkuat kanal-kanal media sosial gereja. Instagram, Facebook, YouTube yang dapat menjadi platform penginjilan. Apakah kita cukup kreatif di sana? Memformulasikan strategi penginjilan serta membuat konten melalui media sosial. Nah, ini PR kita. Gereja melibatkan diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan untuk membangun pelayanan misi holistik. Saya rasa yang disebutkan oleh pembicara-pembicara narasumber sebelumnya, kata holistik ini yaitu proklamasi tetapi disertai dengan social responsibility. Harus berbentuk action yang berdampak. Nah, ini daily time spent in media. Ini menarik, saudara, 7 jam. Yang paling kiri, memakai internet hampir 8 jam, 3,5 jam untuk social media, watching television. Kemudian ini semua dari Indonesia ya, dari Hootsuite. Kemudian listening to music dan using games. Nah, COVID-19 increase social media use by age group. Nah, sebagai age group atau generasi Z dan sebagainya, kita lihat bahwa penggunaan sosial media yang naik. Spending more time using social media 58%. Spending more time using social media untuk ini 50% dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, ini connect melalui sosial media harus dimanfaatkan. Nah, yang terakhir, 7. Sebagian hamba Tuhan khawatir tidak dibutuhkan dalam pelayanan dan kehilangan kepercayaan diri. What does it mean? Realita. Kebanyakan, sebagian hamba Tuhan khawatir tidak dibutuhkan. Nah, realitanya adalah kebanyakan live streaming oleh hamba Tuhan senior, sehingga yang masih junior tidak mendapat kesempatan. Beberapa hamba Tuhan menjadi minder karena tidak tahu harus melakukan apa dengan keterbatasan yang dimiliki. Tidak semua hamba Tuhan siap dengan lingkungan pelayanan yang serba digital. Solusi? Memberikan kesempatan pada hamba Tuhan junior untuk mengikuti pelatihan dan edukasi digital. Hamba Tuhan yang tidak bertugas pada ibadah streaming dapat dilibatkan aktif dalam program pemuridan dan kelompok sel. Ketiga, menggerakkan hamba Tuhan untuk aktif membantu jemaat dan komunitas yang membutuhkan bantuan. Itu social responsibility-nya kita. Kalau lembaga-lembaga besar ada CSR, kita apalagi sesuai dengan Matius 25 harus membantu mereka yang dalam kebutuhan. Oke, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Terima kasih. Ya, oke. Terdengar suara saya? Ya. Ya, terima kasih Pak Gideon. Ini paparannya memang sangat holistik. Jadi hampir semua, boleh dibilang hampir semua kegiatan atau aktivitas umat itu diteropong atau disoroti sehingga kita bisa melihat angka-angkanya yang lalu kita bisa lihat grafik naik turunnya.
bahkan juga tadi kebiasaan atau kecenderungan kita dalam melakukan kegiatan online pun juga dilihat. Ini banyak sekali komentar, sharing, ataupun pertanyaan. Nanti saya akan mencoba untuk membacakan beberapa pertanyaan yang tadi diajukan di kolom chatting. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Robinson Simanung Khalid. Untuk konteks pelayanan gereja di pedesaan, spiritualitas anak atau sekolah minggu menjadi persoalan serius karena pelayanan pembinaan kepada anak tidak bisa dilakukan secara normal dan tidak juga dilakukan secara virtual. Dampak jangka panjang dari pandemi ini akan sangat serius terhadap kualitas spiritualitas mereka sebagai generasi penerus kekristenan. Solusi apa yang bisa ditawarkan? Pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua dari Pendeta Novita Hero Rosa Surbakti, metode apa yang bisa dilakukan gereja secara sederhana untuk memancing kerinduan jemaat mendekatkan diri kepada Tuhan? Lalu pertanyaan yang ketiga ini dari Bapak Ramses Simanjuntak. Jika diukur secara peningkatan spiritual, apakah itu terjadi karena giat kerohanian yang dipupuk dari sekolah setelah adanya pandemi atau muncul karena kerinduan dari hati? Jadi dia menceritakan bahwa dia punya anak remaja putri yang saat ini bersekolah di sekolah Kristen di kota Yogyakarta. Saat ini anak saya tersebut duduk di kelas 9 SMP. Dulu sebelum pandemi sekolah belum terlalu banyak menggiatkan program kerohanian. Tapi setelah pandemi, giat kerohanian cukup banyak dan itu berdampak kepada kehidupannya saat ini. Sekarang anaknya ingin tampil dalam pelayanan, pimpin pujian, menjadi singer, dan sebagainya. Nah itu apakah jika diukur secara peningkatan spiritual, apakah itu karena setelah pandemi itu muncul karena dari hati atau hal lain? Gitu. Lalu yang kedua ini terkait dengan paparan Pendeta Joas kemarin, ya, yang menyatakan bahwa saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk meratap. Sementara dari survei yang terbaca dari data yang diberikan oleh BRC ini, gereja justru menampilkan usaha dan hal-hal yang lain yang mungkin berbeda dengan pandangan Pendeta Joas itu yang meratap itu. Apakah ini berarti gereja memang sudah benar-benar menampilkan pelayanan sejati Kristus untuk mewartakan nama Tuhan atau hanya untuk hanya sekadar untuk eksis di tengah pandemi? Nah itu mungkin 3 pertanyaan ini dulu Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Eko. Saya mulai dari yang bawah. Ini berita yang baik ya Pak Ramses bahwa putranya setelah berada di Jakarta dan masa pandemi malah ingin menjadi pelayan Tuhan. Itu yang dicari. Dan pertanyaannya adalah apakah itu boleh digolongkan, kalau tidak salah, boleh digolongkan sebagai ukuran tingkat spiritualitas yang naik. Betul. Karena panggilan ini kalau dilihat 7 dimensi itu, kalau dia di dalam eksternalnya, experience-nya, dia mengalami pertobatan yang baik, kemudian dia ditumbuhkan, maka kegiatan dia akan naik karena praktikal dari perorangannya naik. Nah, dari mana beliau dapat putranya? Mungkin dari teman-teman yang punya sosial media, dia kelas 9 ya kalau tidak salah tadi, itu luar biasa. Dan saya rasa ini kabar gembira yang menggemakan kebenaran bahwa Gen Z itu, generasi Z itu harus mendapat perhatian. Dan dia tergolong sukses story. Nah, ini menurut saya akan menjawab pertanyaan Pak Robinson ya, kalau misalnya di daerah tidak ada internet, tidak punya jalurnya, SDM-nya tidak ada, dan mungkin dibatasi, saya tidak tahu. Sepengetahuan saya di antara di mana saya berjemaat di semi desa. Tetapi teman-teman yang di Kalimantan dan beberapa daerah itu bisa kumpul.
Nah, pertanyaannya adalah menyalurkan kisah-kisah positif dari Alkitab tentang orang-orang yang di dalam kesusahan, tetapi tetap bisa menjadi lebih dewasa. Sukses stories-nya itu yang perlu disampaikan di antara anak-anak. Dan saya rasa Kick Andy kalau kebetulan ada, atau tentang anak-anak di CBN, Cahaya Bagi Nusa, itu banyak sekali ada. Cerita itu yang bisa disampaikan tanpa media, tetapi karena ada kemungkinan masih kumpul. Kalau tidak, mungkin dalam kelompok keluarga. Nah, saya rasa ini yang bisa dilakukan sebagai sesuatu yang positif. Sedangkan untuk pertanyaan, sebagian meratap harus memikirkan, itu sangat bagus disampaikan oleh beliau. Tetapi respon kita, siapa yang meresponi adalah semua pelaku, teolog, kepala keluarga, penyintas dari COVID dan lain-lain, yang levelnya pemimpin, yang levelnya di STT. Nah, menurut saya ada baik bahwa pengaruh itu adalah mata uang sebelah dengan mata uang yang berkata tetap bisa jadi garam. Beberapa rekan saya juga kena COVID. Wah, sharing saja. Dia bukan Kristen, keluarganya juga bukan Kristen, jadi Kristen. Kemudian ketika dia terpapar, dia sakit mah sampai diare, itu darah, batuk, pilek, demam. Tidak bisa makan karena tidak bisa makan obat karena langsung mual dan lebih parah. Dia bilang, saya sudah pasrah. Saya pasrah, bilang sama istrinya, siap-siap saja kalau saya nggak ada ya, harus bisa terima. Saya sih tidak takut, tetapi dia kasih sharing dari Mazmur 23 ayat 1 dan 4. Saya itu lewat bayang-bayang maut, tidak takut, dan Tuhan kasih kesembuhan. Nah, menurut saya itu meratap, tapi sekaligus mengalami, lalu keluar daripada bahaya maut yang dia sudah give up. Dia bilang, I give up. Dia share di gereja. Khotbahnya tidak tentang pandemi, khotbahnya tentang Tuhan. Dia bilang, I know he is my shepherd. Saya tahu betul dia gembala saya. Dan saya dengar itu minggu lalu, sampai kami jemaat bisa kumpul di desa. Tetapi karena PPKM dan sebagainya, kami tidak kumpul. Lewat Zoom, itu semua menangis. Karena dia bilang, I know who my God is. Gembala itu mempertaruhkan nyawa. Yohanes 10. Masa dia tidak jaga saya? I believe you. Dan dia keluar. Jadi kesaksian-kesaksian yang Bu Mary beri, lalu teman-teman yang mengalami, Pak Yoas juga dan yang lain-lain, itu sebetulnya yang harus diceritakan. Bukan dalam nada meratap saja, meratap kemudian menang. Saya kira itu yang harus diceritakan, dan menurut saya kalau tidak boleh kumpul ya, kumpul dalam kelompok kecil itu paling dekat itu rumah tangga. Yang kedua, sekolah Zoom itu bisa cerita setelah mungkin kuota untuk belajar. Tetapi bisa diselipkan di situ. Saya sebetulnya kena, tapi saya bisa keluar. Nah, ini saya kira sangat penting. Pengalaman saya melihat teman-teman, baik yang COVID, baik yang enggak, yang berkata keluar dari lembah maut karena Tuhan itu gembala saya. Nah, itu keunikan. Menurut saya yang hilang dari kita adalah lebih coba problem solving rather than finding the solution in the master of the whole world, of the whole universe. Ini untuk Ibu Novita, metode gereja mana yang pertanyaannya adalah
metode apa yang bisa dilakukan? Sekali lagi, metode gereja mana yang Metode apa yang bisa dilakukan gereja secara sederhana untuk memancing kerinduan jemaat mendekatkan diri kepada Tuhan? percaya atau tidak bahwa doa serius itu faktor pertama dari pelayan tersebut, dan itu bisa korporat. Saya dengar tadi ada doa puasa, kata Bu Mary, hari ini untuk itu. Nah, itu adalah satu metode, dan saya kira core metode. Yang kedua, menurut saya adalah kehidupan yang makin dekat dengan Tuhan, serupa dengan Dia, itu harus jadi teladan. Contohnya saya ambil itu lebih gampang ambil dari Paulus di Tesalonika. 1 Tesalonika 2 ayat 11 kalau tidak salah, atau ayat 10. Kamu tahu bagaimana saya hidup di antara kamu, ya? Yaitu satu, saya hidup itu dalam bahasa Inggrisnya itu holy, kalau di sana dibilang kebenaran. Cara hidup. Yang kedua, bagaimana saya hidup di dalam kekudusan. Bersama Tuhan, holy di dalam kekudusan, dan tanpa cacat celah, dengan bekerja dan lain. Jadi menjadi model, Pak. Saya rasa Ibu Novita, atau Ibu Novita, saya rasa kalau kita bisa menjalankan itu, kita aja yang jadi model. Yang kedua yang saya lihat untuk menarik adalah, ini personal saya. Teman-teman saya yang susah, yang sakit, yang perlu penguatan, disapa, didatangi, itu ternyata mereka respon, mereka jadi teman doa, dan mereka jadi pembela bersama untuk menjalankan orang datang. Dan ternyata jemaat kami, saya berjemaat di jemaat dari Unreached People Group, ya, dari jemaat yang bukan Kristen dulu. Ternyata mereka lebih gigih mempercayai Tuhan. Nah, itu yang saya pakai sebagai model. Ternyata mereka yang membuktikan ketika menemukan Yesus, mereka berubah. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, yang teman-teman, ya, anak-anak mereka ini, di mana saya berjemaat itu adalah sopir truk, kuli bangunan, satpam, kerja lepasan, tani. Anak-anak mereka itu juara sekolah. Dan juara sekolah di sekolah bukan Kristen. Itu mungkin terlewat oleh kita. Di mana rahasianya? Di orang tua yang betul-betul kukuh ketika disingkirkan, dianiaya. Mereka menunjukkan siapa Tuhan. Jadi daya tarik terbesar itu sebetulnya kita hidup dengan Tuhan. Saya sering terharu, menangis melihat begitu susahnya mereka, dibuat susah, tetapi begitu gigihnya kepada Tuhan. Dan mereka tunjukkan siapa Tuhan. Anaknya itu jadi sekolah negeri yang tingkat internasional, mereka menonjol nomor 1. Dan itu di desa. Haru. Karena di situ saya melihat di dalam kesusahan, di dalam meratap tadi, betapa hebatnya Tuhan. Dan betapa hebatnya orang yang setia sama Dia. Itu menunjukkan keturunan ilahi. Saya ingat Maleakhi 2, ya. Maleakhi 1 itu kritik terhadap para imam dan seterusnya. Yang kedua itu bagian ayat 13 sampai ke 17 itu adalah keluarga. Yang harus dibenahi di waktu COVID keluarga itu ini.
dikatakan oleh Nabi Maria, hei kenapa kamu nangis, persembahannya aku nggak terima. Kamu nanya kenapa saya nggak diterima. Terus dikatakan begini, kamu tidak setia pada istri masa mudamu yang adalah teman sepersekutuan kamu. Dan istri seperjanjianmu. A wife of covenant, a marriage covenant. Yang satu itu adalah who walks alongside with you all your life. You nggak setia. Nah, itu pembenahan kita. Suami istri di masa ini. Saya kurang 2 tahun 80 usia saya. How much time do I have and my wife? Yang beda 2 tahun, lebih muda. Saya sudah ngambil keputusan. Saya emeritus. Tetapi I will give my life to serve you now more than before. Dan responnya, istri saya sama. Lalu apa yang terjadi? Saya boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa anak-anak kami yang dibimbing itu, they ask, how did you do that? Saya bilang, just living the way he does. Dan itu daya tarik. Dan posisi mereka pemimpin, perempuan, dua-dua. Suaminya sama. Lalu dapat apa? Cucu. Dan cucu itu menunjukkan di tengah-tengah, dia sekolah di London, semua perkeliruan yang ada di Alkitab itu semua dijalankan. Sampai bosnya bilang gini, hey, Larissa, gua itu yang aneh. They don't understand. Tapi dia bilang, at the same time, I'm the one that can witness during lockdown. Dia bisa keluar pas ketika mau lockdown. Nah, saya cerita ini kepada Bapak Ibu karena ayat berikut bilang gini, apa yang dikehendaki Allah dari persekutuan roh dan badan, yaitu husband wife, yang roh dan badan, keturunan ilahi. Oleh sebab itu tidak boleh ada perceraian, kata ayat berikut. I hate divorce. Saya kira mungkin perenungan untuk melengkapi yang dikatakan Pak Yoas ya. Keteladanan kita paling penting itu ke anak. Sampai anak nanya, where did you get this wisdom? I said, just from this one book. The Bible. Di situ ada modelnya, di situ ada modalnya. Oke, enough. Itu terlalu personal, I'm sorry. But buat teman-teman yang suami istri yang mengalami susah, rekanan saya adalah pendiri jemaat bersama saya. Dia sekarang di ICU bukan karena COVID. Diabetic, terus merambat kemana-mana. He's 71, 72. Dan saya lihat bagaimana istrinya melayani dia di rumah sakit. Saya bilang, God has given you penolong yang sepadan. Di saat seperti ini, core dari gereja adalah keluarga. Let me share what I had kira-kira waktu saya menikah. Baru 3 years. Saya aktif di gereja setelah saya jadi Kristen. Saya bukan Kristen, malahan dulu hampir jadi Muslim. Ketika saya jadi Kristen, saya aktif sekali. One day my wife married, punya 2 anak right away, 2 putri. Dia bilang gini, hey, I've got something to discuss. Terus saya bilang, apa? Kamu pagi ke gereja, terus kamu sekolah, terus kamu kerja. Nggak pernah ada di rumah. Yang terakhir kamu tetap di gereja, ya. Why don't you stay just in church? Waduh, saya marah. Saya bilang,
God, you are the Prince of Peace, you create problems because I serve you. Tapi saya marah. Terus my friend misionaris almarhum, dia bilang gini, I heard you had a problem. Ya, saya ada problem. I want him to side with me. Jadi saya tanya sama dia, can you help me? Dia bilang, I think you're wrong. Waduh, saya ngambek sama dia. So I asked, why? Where did I go wrong? You know, the family is the smallest, closest congregation that you have. The one that is dear to God and you. Kamu itu nggak melayani, pikirannya gereja. Bukan, pikirkan keluarga kamu. Wah, saya usir dia. Get out of my house. Saya mikir-mikir, benar juga dia ya. Saya minta maaf. Dan sejak itu saya tahu bahwa number one is my family. Saya kira COVID ini membuat saya berpikir, dan saya share dengan teman-teman di sini, take care of your family, take care of your spouses, take care of your parents, take care of your children. Make time for your grandchildren. It's a blessing. You will reap the fruits of how you live with God. Sorry, kepanjangan Pak. Just a personal testimony. Maaf, Pak Eko. Monggo. Ya. Baik, ini kita masih ada sekitar 20 menit. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Pardo Muan Munte. Ini dia berterima kasih atas data dari BRC, bahkan mengundang untuk menjalin kerjasama dengan STT Abdi Sabda Medan. Ini ada beberapa pertanyaan, ini dia menanyakan, tentu saja kita sepakat bahwa dasar penurunan jumlah, kualitas, dan kuantitas pertemuan ibadah adalah karena penyesuaian diri, adaptasi dengan COVID-19. Yang menarik untuk disurvei adalah pendapatan ekonomi gereja dalam hubungannya dengan gaji para pekerja pelayan. Pernahkah dilakukan survei? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyangkut peribadatan, apakah objek survei ini peribadatannya offline atau online begitu. Lalu yang ketiga, dari survei ini, pandemi COVID-19 berperan besar menghidupkan persekutuan dan ibadah keluarga rumah. Ibadah rumah. Sebentar Pak, boleh diulangi Pak? Yang nomor berapa Pak? Ya, nomor 3. Nomor 3, pandemi COVID-19 berperan besar menghidupkan persekutuan dan ibadah keluarga atau ibadah rumah. Tetapi sejalan dengan itu, apakah fakta ini akan menumbuhkan semacam home center, jadi ya mungkin ada ego family begitu, jadi yang melemahkan rasa persekutuan dengan jemaat atau dengan family-family yang lain gitu Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Munte untuk pertanyaannya. Apakah ada survei dan research mengenai bagaimana dengan pengurangan dana itu kita bisa tetap menggaji? Salah satu yang sudah disampaikan itu adalah cross funding ya. Jadi menghemat, nomor 1 menghemat yang tidak esensial. Ini saya ngutip Pak Bambang Wijaya yang pernah jadi ketua PGLKI ya. Dia bilang menghemat di mana bisa menghemat. Dan dengan tidak harus hadir, itu bisa menghemat banyak. Saya tidak tahu gereja besar di Jakarta dan kota-kota lain itu yang tidak bisa kumpul kan harus berpikir nomor 1 ya. Yang kedua cross funding. Apakah ada? Ini ada di dalam surveinya lebih lengkap. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kreatif untuk menciptakan. Saya kira Pak Wati ya yang bilang menjemput bola. We create jobs. We create teman-teman ini di tempat kami juga anak-anak dari berbagai pulau di Indonesia itu sekolah untuk misi. Kami dalam holistic thinking itu melengkapi mereka dengan berbagai cara untuk bisa survive di tempat. Salah satu adalah organic
hidroponik, kemudian semua ke alami. Jadi di tempat yang ada itu bisa membuat kebun sendiri, jadi tidak tergantung. Itu salah satu. Yang kedua, skill-skill untuk craft. Di sini belajar juga mengenai solar system untuk lampu sendiri, kemudian welding, bengkel, kemudian akupunktur. Jadi itu bisa create job sendiri. Memang ada keterbatasan. Kalau bengkel mungkin masih esensial, tapi kalau akupunktur kan you don't come to one's house and do, kecuali safe banget begitu. Jadi harus cari-cari yang hal-hal yang bisa membangkitkan jemaat, bukan gereja, tapi gereja yang memberikan kesempatan training. Misalnya kursus cukur, kursus ini, kursus itu sudah jalan, saya kira banyak gereja. Dan kami melakukan itu sejak 98. Tani, fishery, unggas, dan lain-lain. Jadi harus ada kreativitas di bagian itu. Yang kedua, apakah ini ibadah online atau offline? Lebih banyak survei ini online. Di data-data ini online, kecuali 2019 akhir sampai dengan 2020 Januari itu masih on-site, masih luring. Jadi data yang satu adalah masih pakai on-site, yang satu lagi adalah online. Yang persekutuan keluarga, fakta yang ketiga adalah persekutuan keluarga. Fakta ini membuat kita menjauh dari gereja? Tidak. Ini prioritas saat ini karena kan moving ya. Jadi pandemi ini potret spiritualitas itu sebetulnya adalah journey. Tidak linear karena bergerak tergantung kondisi yang ada. Tetapi yang saat ini kita lihat, kenapa keluarga tidak? Dan kenapa itu tidak jadi model? Bukan menjauhi jemaat sambil belum bisa bertemu secara tatap muka, berdekatan, ya yang di dalam itu bisa jadi model. Dan terus terang saya menulis artikel tentang itu adalah bahwa itu yang dilupakan gereja, semua ditampung oleh gereja, gereja jadi pusat, padahal Yesus itu geosentrik itu ketika dia bilang sama perempuan Samaria, mulai sekarang nyembah Allah, sebut ibadah dan gaya hidup, itu dalam roh dan kebenaran. Lalu Paulus bilang, kamu itu bait Allah. Jadi dari geosentrik menjadi spiritual centric. Dan spiritual centric itu tidak harus dibatasi oleh geosentrik. Sehingga untuk tahap ini, keluarga jadi model. Dan kalau keluarga berhasil, itu jadi model buat jemaat-jemaat lain. Yang nanti kita berharap pandemi itu dikuasai, sehingga kita bisa bertatap muka lagi. Tetapi gereja lebih kuat karena beban pemuridan dan beban penginjilan terjadi across the family lines gitu. Nah itu teorinya dari McGavran, Bapak Pertumbuhan Gereja. Oke. Terima kasih Pak Menteri untuk pertanyaan-pertanyaan bagus ini. Ya baik Pak, ini ada mungkin ini nggak tahu apakah ini yang terakhir, ini ada 2 pertanyaan tapi saling berkaitan ini. Jadi ini pertama dari Ibu Darwita Purba nih. Penelitian ini disebut kuantitatif. Apakah berarti ada penyebaran angket gitu. Jadi ini mengenai metodenya. Apakah bagaimana penyebarannya menggunakan apakah aplikasi Google, apakah koridornya yang dimaksud juga mempertimbangkan wilayah rural dan juga urban dan juga gender. Lalu dari Pak Alfian Kombimbin ini juga mengenai bagaimana cara mengukur menjadi bilangan dari konsep seperti penginjilan dan kemuridan, Pak. Dan juga pertumbuhan rohani gitu, apakah bisa diukur? Jadi ini terkait dengan metodenya, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya, jawaban pertama adalah
disebut kuantitatif. Apakah pakai angket? Ya, ketika 2017 akhir kita mengadakan itu dan produksi pertama hasilnya 2018-2019 itu masih angket. Setelah ada pembatasan ini, semuanya online. Angketnya dibuat online. Bentuknya angket, tetapi semuanya online. Dan apakah itu sampai rural? Kalau tadi dibaca, kebanyakan kota. Ada yang rural, makanya grafiknya ditunjukkan di situ bahwa makin ke timur dari Indonesia itu makin sedikit jumlahnya. Karena tidak bisa rural, karena ya keterbatasan. Tidak ada internet, tidak punya sumber daya orangnya, tidak punya listriknya, dan seterusnya. Yang kedua, tadi yang kedua, maaf saya lupa ini Pak, jadi, pertanyaan Pak Purba. Pak Sven Kobimpin, jadi BRC mendefinisikan penginjilan dan kemuritan juga pertumbuhan rohani. Bagaimana hal-hal tersebut diukur Pak gitu dalam bilangan gitu? Oh ya, kami mengambil dua. Satu itu adalah apakah Anda secara verbal mau sharing. Dan kemudian motivasinya juga ditanya. Itu ada di dalam angketnya ya. Apakah digerakkan karena melihat bahwa orang ini akan mati tidak bisa diselamatkan, atau bingung melihat orang kok nggak peduli kepada orang yang mau mati. Jadi motivasi itu dalam bentuk pertanyaan. Itu untuk PI. Memuridkan itu konsepnya itu satu survei lagi yang tidak saya masukkan. Survei lagi itu memuridkan, itu konsep memuridkannya apa? Konsep memuridkan itu dia menjadi pengikut Kristus karena tidak perlu lagi guru manusia, tetapi dia sendiri mencari berguru dengan Alkitab dan pengalaman hidup melalui Roh Kudus. Itu pertanyaan semua dalam bentuk pertanyaan. Jadi mengukurnya di situ. Memuridkan itu definisinya kalau menurut saya definisinya gini. Pemuridan yang berhasil adalah ketika dia belajar tentang Tuhan, akhirnya tidak perlu gurunya, tetapi perlu Tuhannya. Contohnya, saya teringat ini ya. Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 dibilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengambil bagian dalam kuasa kebangkitannya, mengambil bagian di dalam sengsaranya dan kematiannya, supaya aku bisa bangkit. In one sentence, itu dia nyatakan where he's going and what he's doing. Nah, kalau itu dijalankan, kita bisa ngukur. Ini dari sisi saya. Teman-teman pakai yang lain, tapi aku pikir itu. Saya senang quote dari Ibunda Teresa. Dia bilang gini, ketika tua, kalau di enkapsulnya, in short gitu dia bilang, I'm born Albanian. Saya kelahiran sebagai orang Albania. Tetapi saya warga negara India. Pelayanan saya, in one sentence dia bilang, pelayanan saya adalah bagi orang yang miskin dan papa dan marginalized. Tetapi hatiku itu hanya pada satu, Yesus Kristus. Wow, saya bilang in one sentence dia cerita her whole life. Oh ya, dia bilang, saya dipanggil menjadi biarawati ketika umur 21. Saya menjadi pelayan di India itu umur 38. Dan dia sampai umur 80. Jadi luar biasa. In one sentence dia bisa mendefine dirinya, spiritualitasnya, arahnya. Dan saya kira itu yang mungkin bisa menginspire. Saya di-inspire oleh itu. Saya salah satu yang bisa dijalankan di dalam
masa pandemi ini itu baca tokoh-tokoh di Alkitab dan tokoh-tokoh, misalnya saya penggemar D.L. Moody, saya penggemar William Booth, pendirinya Bala Keselamatan, bagaimana dia inspire sampai menjadi kelompok dunia, Hudson Taylor, sebutkan banyak. Tetapi kalau itu dibaca, kita di-inspire lain, Pak. Di-inspire dari dalam. Dan itu yang dibutuhkan orang menurut saya. It's the will to be used by him because we are inspired by others. Thank you, Pak. Ya, makasih Pak Gideon. Mungkin ini karena sudah tinggal 9 menit lagi, jadi mungkin ini ada pertanyaan terakhir, sekalian nanti diberikan closing statement kali Pak, mungkin kesimpulan. Jadi ini dari Ibu Herdiana Boru Hombing, kebetulan memang pertanyaannya bisa dijadikan sebagai jawabannya bisa jadi kesimpulan. Jadi beberapa survei telah dirilis oleh BRC ya, jadi bagaimana Bilangan Research Center membangun hubungan dengan gereja-gereja di Indonesia agar hasil-hasil riset ini bisa digunakan oleh gereja dalam penata layanan gitu Pak. Jadi bagaimana BRC bisa menjembatani hasil riset ini dengan gereja-gereja di Indonesia Pak. Silakan Pak. Ya, sudah dirilis oleh BRC mengenai hasil 7 survei itu. Dan itu bisa dipesan pada alamat yang ada di pembukaan itu. Atau saya bisa tinggalkan nanti bagaimana memperoleh data, asal data itu digunakan dan menyebut narasumbernya BRC. Yang kedua adalah mereka menyediakan jasa sebagai konsultan. Jadi mungkin tidak tercakup dalam hasil survei, tetapi bisa dibuat proyek antar gereja, antar lembaga pelayanan, antara STT dengan Bilangan Research Center untuk proyek tertentu, jadi lebih spesifik. Itu dibuka, itu memang salah satu cara yang. Nah, pertanyaannya, apakah itu memenuhi kebutuhan yang lain? Memang kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, tetapi bisa memberikan yang umum tadi, yang 7 survei, 1 untuk fokus discussion group, lalu yang diperlukan oleh kelompok tertentu atau denominasi tertentu atau gereja tertentu, itu bisa dipesankan, bisa dibuat jembatan. Jadi lembaga ini adalah lembaga penengah, pelengkap begitu, yang menyediakan jasa. Cukup itu? Barangkali Ibu Herdiana ya, Boru. Ya, baik. Terima kasih Pak Gideon. Jadi demikian Bapak Ibu paparan dari Pak Gideon yang memaparkan hasil penelitian dari BRC. Kita sudah melihat bagaimana banyak aspek yang disoroti dari hasil penelitian itu. Ternyata memang banyak sekali kebiasaan atau pola-pola kita dalam beribadah atau berinteraksi sebagai warga jemaat, warga gereja itu berubah. Dan ini di masa yang akan datang tentu akan berpengaruh pada cara kita menggereja kita. Jadi walaupun mungkin nanti pandemi ini sudah berakhir, apa yang kita lakukan di masa pandemi ini tentu akan menjadi pola juga nanti akan di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, demikian paparan dari Bapak Gideon. Kita memberikan aplaus mungkin atau emoticonnya. Terima kasih Pak Gideon atas kesediaannya memaparkan, bagus sekali. Ya, mungkin di lain waktu bisa meneliti lebih lanjut lagi bagaimana berperilaku umat di masa pandemi atau mungkin setelah pandemi juga. Baik, demikian. Ya, gimana Pak? Saya teringat, tapi silakan dulu Pak. Nanti kalau boleh, I'll just say a few words. Oh, sudah silakan nggak apa-apa. Memang ini udah. Silakan Bapak. Saya senang dengan kitab Yosua bagian pasal 23, 24. 23 ayat 1, 2, 3 itu dia sudah tua, dia kumpulin semua orang tua, penatua dan sebagainya.
Lalu dia bilang, kamu lihat ya, bagaimana Tuhan sudah membawa kita ke negeri perjanjian dan sudah dibagikan. Memang ada yang belum dicapai tetapi dibagikan. Tapi dia bilang gini, saya juga mengambil bagian yang mimpin kamu. Jadi yang pertama saya lihat, kalau kita jadi hamba Tuhan, kita juga bisa jadi negarawan. Jadi Yosua itu bagi saya seorang pemimpin yang dipakai Tuhan dari budak dan budaknya Musa, hambanya Musa, menjadi pemimpin luar biasa. Dan pemimpin luar biasa itu negarawan. Yang kedua, di dalam pasal 24 ayat 15b kita semua tahu, as for me and my house, we will serve the Lord. Bagi saya, jadi pertama saya kira personal. Kitanya yang harus dirubah. Dan my household. Artinya bukan keluarga saja. Siapa saja di dalam rumah tangga kamu. Dia family man, Pak. Dia bukan orang karir tapi family-nya kedodoran. Jadi nomor 1 negarawan, nomor 2. Pasal 24 ayat 31 dibilang, setelah Yosua mati, orang-orang seangkatan dia, itu semua setia sama Tuhan. What he does is, dia leave a legacy pada satu generasi. Nah, karena ini Persetia, Perwati, BPK Gunung Mulia, Anda itu bersama rekan-rekan semua, itu sebetulnya bukan facilitator. You can be representative of Indonesian Christian for the world, for your nation. Itu harus jadi syutingnya menurut saya di masa pandemi itu fokus-fokus yang harus mempersiapkan diri. Yang kedua, bebenah keluarga. Kalau itu beres, keturunannya yang ilahi, Pak. Dan itu keberhasilan pemuridan. Yang ketiga, dengan generasi saya termasuk generasi tidak baby boomers, Pak. Saya the silent generation. Saya 80 ini, jadi beda. Tetapi generasi saya terpengaruh oleh saya. Itu lingkaran yang ada dan medsos, digital forum ini sebetulnya memungkinkan kita mencapai teman-teman kita yang lama. Saya ada grup, sebetulnya oleh teman saya, Bambang Budianto bilang gini, kenapa kamu nggak bikin kumpulan untuk orang tua-tua? Iya ya. Dan senior ini, di dalam klub senior ini dan partners in leadership ini, itu semua tua-tua. Nah ini tukar-menukar saling fertilization, membuahi yang lain. Ternyata itu kaya sekali, Pak. Jadi don't throw old people away. Gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Gideon sudah menutup dengan bagus sekali sesuai dengan petuah dari Silent Generation. Ya, ya saya kembalikan dengan ini kan sudah selesai, saya kembalikan ke Ibu Lenta untuk menutup acara. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata atau yang kurang, mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Ibu Lenta. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Gideon.